Nah, bicara kos biaya tidak sebanding kalau kemudian kita bobot semuanya gulma ini dengan gulma itu, wah bangga, biayanya sangat besar. Terutama teman-teman pekebun di Jawa Barat, gulmanya itu luar biasa. Ujung sini babat, yang ujung sini belum selesai, tumbuh lagi. Jadi itu saja teman-teman, bijak dalam menentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang sarapan ada di kebun bersama teman-teman, dan kali ini kita mau sedikit berbagi cerita tentang pentingnya aracis di kebun alpukat. Jadi dari beberapa komentar teman-teman viewer di beberapa waktu kemarin, ada yang mengatakan bahwa aracis pintoi itu sumber hama terutama ulat kerayak, dan ketika kita menggunakan aracis itu malah pemborosan karena harus membeli insektisida. Kali ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman perlu jeli, perlu cermat. Banyak haters yang berkomentar miring, negatif tentang pembukaan lahan di video saya yang kemarin, karena mereka tidak melihat video secara full. Mereka tidak bijak menilai bobot dari apa yang kita sampaikan di dalamnya. Materinya nggak dilihat. Mereka hanya melihat judulnya pembabatan hutan, nanti bikin longsor dan segala macam. Padahal sekarang bisa dilihat seperti ini, tanaman-tanaman kita yang kemarin
kita bikin video itu, sekarang sudah banyak tanaman dan rumput, terutama rumput gulma itu bukan semata hanya sekedar jadi sumber pengganggu, tapi mereka juga pengikat air tanah, pengikat tanah terhadap kelongsoran dan banyak macamnya. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita sedikit mengingatkan ke teman-teman bahwa lihat dulu isi dari materi konten. Terus kedua, apakah konten tersebut bercerita tentang 1 pohon, 10 pohon, atau ribuan pohon di sebuah perkebunan. Bagi teman-teman yang belum tahu, vlog ini, konten ini bercerita tentang kebun kami yang luasannya puluhan hektar, kemudian jumlah tanaman adalah mendekati arahnya ke 10.000 pohon, bekerja puluhan orang. Jadi konten yang kami buat adalah tentang bagaimana menciptakan sebuah perawatan yang efisien di kebun, sehingga harus ada campur tangan namanya Aracis Pintoy. Di samping Aracis Pintoy itu memberikan kemanfaatan berupa mengganti rumput-rumputan gulma, ketika kami melakukan penanaman skala luas dan perawatan secara berkala 2 minggu sekali melakukan penyemprotan, maka ulat, ular, dan yang lainnya itu tidak ada. Karena dari aroma, kemudian dari paparan, dari insek, fungi, itu terkena semuanya. Dan alhamdulillah aman. Jadi teman-teman, ketika mau memilih Aracis Pintoy untuk perkebunan skala luas, itu sangat bagus. Aracis Pintoy itu menyimpan air cukup bagus, perakaran dia kuat untuk menahan tanah longsor. Namun jangan tanam di bawah tegakan, di bawah tajuk, seperti video saya yang kemarin. Kalau untuk mengalahkan gulma itu keren sekali, bagus sekali. Banyak uletnya bisa dinetralisir dengan penyemprotan insek. Dan kita tidak perlu menganggarkan penyemprotan itu, karena di saat penyemprotan pohon, tanaman, kita sudah bisa melakukan sekaligus penyemprotan terhadap Aracis Pintoy. Dan itu tidak secara khusus, sambil diturunin itu kena Aracis Pintoy pun sudah bubar semua ulat-ulatnya. Kalau di yang banyak Aracis Pintoy, kita aman kan ulat-ulat, karena memang kena semprot pas nurunin itu kena, pas kena udara itu terpapar, jadi aman. Nah, bicara kos biaya, tidak sebanding kalau kemudian ya bobot semuanya gulma ini dengan gulma itu, wah bangga, biayanya sangat besar. Terutama teman-teman pekebun di Jawa Barat, gulmanya itu luar biasa. Ujung sini babat, yang ujung sini belum selesai, tumbuh lagi. Jadi itu saja teman-teman, bijak dalam menentukan tontonan, terus kemudian lihat secara materinya secara gamblang agar kita tahu persis materi yang kita bahas apa. Dan satu hal lagi, saya tidak pernah membahas tentang 1-2 pohon. Yang kami ceritakan di kebun ini adalah tentang 1.000, 5.000 pohon, dan bahkan puluhan ribu pohon. Jadi jangan takut tanam Aracis Pintoy. Ini yang kita selalu bahas itu adalah jangan tanam Aracis Pintoy di bawah pohon ini. Harus bersih dari Aracis Pintoy dan rumput-rumput yang lain. Nanti setelah tanaman ini besar, rumput di sini itu bagus. Tetapi tetap secara berkala, tetap harus ada, nggak boleh bersih seperti ini. Kalau ini kan habis dibabat, cabutin, terus ditebar. Ini menunggu penebaran pupuk organik ya, karena ini masuk musim kemarau. Terus nanti kita pengocoran kontinu. Jadi jangan takut tanam Aracis. Aracis itu kita tanam ini loh. Nih, rumput-rumput ini yang harus dimatikan. Gulma-gulma ini yang harus dimatikan. Dan inilah yang ditanam Aracis Pintoy. Nih, tuh lihat bersih. Inilah Aracis Pintoy nanti. Jadi di sana jangan tanam Aracis, di sini tanam Aracis. Jadi kalau ini nanti akan banyak rumput, misalkan babadotan, rumput-rumput yang memang itu ciri khas tanah subur. Sementara jangan dulu ada rumput sampai pertumbuhan batang ini besar. Ini sudah dipangkas, kita siap sambung pucuk, kita ganti varietas.
seperti ini. Nah, jadi kalian nggak usah perlu ragu untuk tanam Aracis pintoi, tapi harus paham ilmunya. Tetap semangat, tetap cerdas, dan pandai memilih materi-materi dari teman-teman YouTuber agar menjadi sumber inspirasi, sumber ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami semua, dari Alpukat Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.